Halo, assalamualaikum, semangat sukses dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar channel Bicara Buku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Yuyu. Next, faktor kelima ialah tidak memiliki strategi yang terbukti berhasil. Walaupun kita sudah memiliki keyakinan yang tepat, tujuan atau goal yang tepat dan sudah merasa harus, tetapi kalau strateginya salah, tetap saja kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita. Contoh paling sederhana, Anda dan pasangan Anda sedang berlibur di sebuah pantai. Anda menginap di sebuah hotel dengan pemandangan langsung menuju pantai. Nah, Anda dan pasangan memiliki tujuan yang sama dan tujuan yang jelas untuk melihat matahari terbit bersama. Alasan Anda berdua sangat kuat. Sampai-sampai Anda bertahan untuk tidak tidur begitu Anda terjaga pada jam 4 pagi. Tetapi, bila Anda berdua berjalan dan melihat ke arah barat terus, tentu Anda tidak akan pernah melihat matahari terbit. Kecuali bila Anda terpeleset dan berbalik ke arah timur, ke arah di mana matahari terbit. Faktor keenam, tidak mengetahui jalur yang alamiah atau paling mudah untuk mencapai tujuan. Ibarat mur dan baut, kalau murnya terlalu besar, baut yang masuk pun tidak akan berguna. Sebaliknya, kalau murnya terlalu kecil, usaha sekeras apapun akan terasa sia-sia. Sobat sukses, memang kita bisa memaksakan baut yang terlalu kecil agar masuk ke dalam mur. Namun itu dibutuhkan usaha yang lebih keras dan lebih sering, sehingga kita akan tidak menikmati proses maupun hasilnya. Faktor selanjutnya ialah tidak memiliki rencana yang realistik. Apapun tujuan yang Anda tentukan, selalu pastikan rencana Anda realistik. Tanpa rencana yang realistik, Anda akan kesulitan menjalankan rencana itu dan Anda hanya akan semakin menjauh dari tujuan yang sudah Anda tetapkan. Faktor kedelapan ialah tidak melakukan tindakan sesuai dengan rencana. Kesalahan berikutnya kenapa orang tidak menjadi kaya adalah karena dalam prosesnya mereka seringkali tergoda untuk keluar dari action plan-nya. Rencana harus ditekuni. Untuk apa kita buat rencana apabila kita tidak bertindak sesuai dengan rencana tersebut? Rencana yang pelaksanaannya justru menjauhkan dari tujuan Anda, tentu harus Anda rubah. Tetapi bukan berarti bahwa rencana kita itu buruk. Kita hanya mencoba beradaptasi dengan keadaan sehingga rencana kita sesuai untuk mencapai apa yang kita mau. Nah, teman-teman, bila kita tahu bahwa rencana yang sudah kita buat telah mengarah kepada pencapaian tujuan kita, maka langkah selanjutnya adalah harus konsisten untuk melakukan rencana itu agar tujuan yang kita tetapkan bisa segera tercapai. Selanjutnya, faktor yang ke-9 adalah tidak melakukan monitor dan penyelarasan. Alasan mengapa kita tidak mencapai tujuan adalah karena kita tidak konsisten dalam memonitor proses dan tidak peka terhadap hasil. Apakah sudah mengarah ke tujuan atau justru menjauh? Banyak orang sudah melakukan rencananya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, mereka lupa atau bahkan tidak mau memonitor dan mengukurnya. Ada pula orang yang rajin melakukan pengukuran, namun dengan ritme yang sangat jauh. Ada yang setahun sekali, atau hanya yang mengkajinya per 6 bulan sekali. Tahu-tahu mereka sudah terlambat, sudah ketinggalan, dan menjauh dari tujuan yang mereka sasar. Faktor ke-10 ialah meletakkan tanggung jawab kepada orang lain. Sobat sukses, ada 3 hal yang seringkali terjadi pada seseorang, yakni blame, excuses, dan justify. Ketika seseorang mulai melakukan blaming atau menyalahkan orang lain, situasi, faktor ekonomi, maka dirinya akan kesulitan untuk belajar dari kegagalannya. Sikap menyalahkan segala sesuatu ini akan membuat seseorang merasa dialah yang paling benar dan tidak perlu bertindak lagi. Nah, kita sampai pada faktor ke-11, mengapa banyak orang tidak kaya. Ternyata banyak orang tidak kaya karena mereka mudah sekali menyerah.
Sobat sukses, orang-orang seringkali mengalami kejadian seperti seseorang yang menggali emas. Mereka menghentikan penggalian emas tersebut 30 cm sebelum cangkulnya mengenai emas. Semoga kita bisa belajar dari contoh kasus ini dan menjadi pribadi yang maju terus pantang mundur untuk mencapai apa yang kita inginkan. Faktor selanjutnya adalah terpengaruh oleh pesimisme dan optimisme orang lain. Sobat sukses, ketika kita terpengaruh oleh orang lain, meskipun orang tersebut termasuk dari 5% orang yang menguasai 90% uang yang beredar, maka kita sebenarnya dalam kondisi yang kurang menguntungkan, sebab kita tidak memiliki sistem sendiri. Mungkin kita akan menang di suatu waktu, namun kita tidak pernah tahu alasan mengapa kita menang. Hal ini akan mengakibatkan optimisme tanpa dasar yang kuat dan akan mengakibatkan kekalahan fatal yang akan kita capai di masa depan. Kita sampai pada faktor terakhir mengapa banyak orang tidak kaya, yakni tidak memiliki mentor yang tepat. Sobat sukses, bila dalam hidup ini kita harus mencoba sendiri segala hal, kita tentu akan kewalahan. Kita pun akan kehabisan waktu dan energi yang jauh lebih banyak dibandingkan bila kita bisa belajar dari orang yang sudah sukses di bidang yang kita inginkan. Dan rata-rata orang yang bertanya kepada 95% orang yang rata-rata yang tidak memiliki pengalaman atas bidang yang mereka ingin capai, tentu hasilnya pun akan rata-rata juga. Maka dari itu, kalau Anda ingin sukses, Anda harus bertanya kepada orang yang berada di atas level Anda. Mereka inilah yang akan memberikan saran terbaik bagi Anda. Dengarkan saran, nasihat, dan metode yang mereka berikan kepada Anda. Anda pun harus mencari dari sekarang 5% orang terbaik atau 1% yang paling baik dalam bidang Anda dan jadikan mereka segera sebagai mentor Anda. 13 alasan yang menjadikan banyak orang tidak kaya ini kami rangkum melalui buku mega bestseller berjudul Financial Revolution, karya dari Pak Tung Desem Waringin. Terima kasih sudah setia menyaksikan channel Bicara Buku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar kalian bisa dapat notifikasi tentang video-video kami yang lain. Dan share juga ya audio ini ke teman-teman Anda agar lebih banyak orang yang terinspirasi untuk merubah mindset mereka. Sampai jumpa di sesi selanjutnya yang akan memberikan lebih banyak informasi, wawasan, dan inspirasi mengenai bisnis dan juga tips-tips menarik lainnya untuk kebutuhan Anda. Bye-bye!